pertanyaannya adalah apa sih reksadana itu? Ya. Jadi menurut Undang-Undang Pasar Modal, ya, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jadi ilustrasinya adalah ketika kita contohnya punya uang nih dari 10 orang ini. Nah, 10 orang ini punya dana. Dikumpulkan di satu tempat, lalu akan diinvestasikan di berbagai bidang. Ya, harapannya adalah keuntungannya itu nanti akan masuk ke dalam kasnya. Jadi akan ada satu orang yang bertanggung jawab untuk mengelola uang tersebut. Bentuk dari reksadana itu bisa kontrak investasi kolektif, yaitu semacam terbuka atau persurat terbatas, ya, terbuka ataupun tertutup. Jadi reksadana tertutup itu tidak diperbolehkan membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor, atau investor tidak dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Saham reksadana dapat dicatatkan di bursa efek. Jual beli reksadana dilakukan di bursa efek. Nah, jadi itu reksadana ya. Perbedaannya dengan reksadana terbuka itu adalah reksadana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya. Saham reksadana tidak perlu dicatatkan di bursa efek. Ya. Investor dapat membeli kembali saham atau unit penyertaan reksadana yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Harga jual atau beli saham atau unit penyertaan reksadana berdasarkan nilai aktiva bersih atau net asset value pada hari yang bersangkutan. Terus apa perbedaan dari saham dan reksadana? Nah, keunggulan dari reksadana itu adalah yang pertama dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Nah, jadi kalau di saham itu kan berbentuk pialang, meskipun mereka juga profesional, tapi ini lebih terjamin. Yang kedua adalah resiko relatif rendah karena terdiversifikasi. Nah, kalau untuk saham itu ketika kita beli satu saham, ketika turun itu ya kita akan turun. Tetapi kalau di reksadana ini diinvestasikan di beberapa bidang, sehingga peluang untuk loss-nya atau ruginya itu cenderung lebih kecil daripada saham. Yang ketiga adalah cocok untuk pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio. Jadi ketika teman-teman ingin belajar untuk investasi, ya punya uang lebih, bisa mencoba untuk masuk di reksadana. Yang keempat adalah cocok untuk investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar. Jadi ini bisa dilakukan kecil-kecilan. Yang kelima adalah secara relatif biaya lebih rendah. Ya, dengan hanya modal 10 juta itu sudah bisa masuk di pasar reksadana. Bisa kita lihat di sini ya, untuk reksadana ya, perkembangannya begitu luar biasa. Reksadana saham itu cenderung stagnan, tetapi kita lihat reksadana PT itu cenderung naik drastis. Ya. Dalam miliar itu sampai 90 triliun. Ya kan? Hampir mirip seperti di saham ya, untuk reksadana. Mekanisme kegiatan reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif ya, selalu diawasi oleh Bapepam. Ya. Jadi Bapepam itu mengawasi keseluruhan dari bank kustodian maupun pasar modal ataupun pasar uangnya. Ya. Ketika efektif, ya, maka turun ke manajer investasi. Nah, manajer investasi itu melakukan penawaran umum atau penjualan terus-menerus kepada investor. Investor itu bisa langsung ke bank kustodian atau melalui manajer investasi.
Manajer investasi juga berhubungan dengan bank kustodian. Ya. Kontrak membuat hak dan kewajiban MI, hak dan kewajiban BK, hak dan kewajiban investor, dan lain sebagainya. Nah, lalu masuk di perantara pedagang efek, lalu melaksanakan instruksi jual dan beli. Nah, dari investor itu mendapatkan pembayaran atas pembelian dari bank kustodian. Jadi keuntungannya itu melalui manajer investasi. Reksadana dan kegiatan perbankan. Ya. Jadi di bank itu pun juga menyediakan reksadana ketika teman-teman tidak hanya ingin menabung saja. Kalau menabung kan relatif bunganya lebih kecil. Tapi kalau kita reksadana itu bunganya cenderung lebih besar daripada bunga ketika kita menabung. Ya. Maka bank itu menawarkan alternatif fee-based income yang potensial. Ya, jadi selain bunga bank, ya, bank juga menawarkan reksadana ini karena cenderung lebih besar. Berikutnya adalah exercise bagi bank untuk mengenakan one stop service atau service mall. Nah, jadi tantangan atau PR bagi bank ya, untuk memberikan edukasi kepada nasabahnya agar mereka selain menabung, mereka juga menanamkan dananya ke reksadana. Yang ketiga adalah salah satu wahana untuk retain nasabah. Ya. Jadi memberikan imbal balik ya, kepada nasabah. Yang keempat adalah bagi bank pemegang obligasi rekapitalisasi dapat menekan cost of fund. Ya. Jadi ketika yang namanya perbankan, ya, itu kan ada yang namanya simpan pinjamnya. Ya, ketika banyak orang yang melakukan penyimpanan di reksadana, maka otomatis uang yang beredar di bank tersebut itu akan cenderung lebih besar. Dan keuntungan dari reksadana bagi bank itu adalah uangnya akan tidak bisa diambil oleh nasabah selama 6 bulan ataupun 1 tahun, tergantung masa kontraknya. Nah, jadi uang akan terus berputar. Karena istilahnya gini teman-teman, ketika kita menabung contohnya 10 juta di bank, itu uang yang berputar itu bukan 10 juta lagi, tetapi adalah 20 juta. Ya. Kok bisa 20 juta? Yang 10 juta itu berupa angka yang ada di rekening kita. Nah, yang 10 juta itu adalah uang cash yang diputar kembali oleh bank. Atau bisa juga uang cashnya itu ditabung kembali di Bank Indonesia. Ya, itu pun juga bisa. Maka ketika reksadana ini, maka ya keamanan atau semacam uang itu tidak akan keluar dari bank tersebut akan terjamin. Ya, sehingga bank lebih leluasa untuk memutarnya. Reksadana dan cost of capital. Ya. Di biaya modal, tambahan modal. Ya. Terutama relevan bagi bank yang direkap, di mana kemungkinan terjadi negatif spread sebagai selisih antara bunga deposito dan bunga obligasi rekap. Ya. Introduksi produk yang di-link dengan RD dapat mengurangi negatif spread. Juga akan menurunkan beban dan GWM implisit, juga akan menurunkan beban fee untuk blanket guaranteed. Nah, jadi poinnya adalah sama seperti yang awal tadi. Jadi ketika uang itu tidak keluar dari bank, maka itu bisa jadi modal. Modal untuk apa? Memberikan pinjaman kepada nasabah yang lain yang membutuhkan dana. Atau diputar kembali untuk melakukan trading saham ya, atas nama perusahaan. Nah, seperti itu pun juga bisa. Poinnya adalah sebagai tambahan modal bagi bank. Berikutnya adalah reksadana dan implikasi moneter. Jadi
tidak mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar. Ya, tidak bersifat inflatoir, uang yang dapat ditanamkan dalam instrumen RD tidak dikeluarkan dari sistem perbankan. Ya. Jadi setiap tahun, ya, setiap tahun itu kan Bank Indonesia mengeluarkan uang, mencetak uang. Nah, ketika uang tersebut ditabung atau masuk ke reksadana, maka untuk peredaran uang itu tidak akan terlalu banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga akan lebih memudahkan semacam nilai uang itu tidak terlalu melakukan inflasi. Ya, jadi poinnya adalah itu ketika terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, maka nilai dari uang tersebut akan menjadi lebih kecil. Ya, maka kenapa adanya perbankan, kenapa adanya reksadana, kenapa adanya saham itu adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Meskipun ketika kita melakukan transaksi dengan online itu pun juga berbeda dengan uang yang beredar. Ya, itu akan berbeda. Jadi jenis-jenis reksadana itu ada beberapa. Ya. Di sini ada 4. Nah, yang pertama adalah reksadana pasar uang. Ya, yaitu adalah reksadana yang melakukan investasi pada pasar uang. Efek bersifat surat hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap, yaitu adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat surat hutang. Yang ketiga adalah reksadana saham. Adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam efek bersifat ekuitas. Ada juga yang namanya reksadana campuran. Jadi reksadana ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi ketika teman-teman ingin keuntungan yang jauh lebih besar, memang salah satu kesempatannya itu adalah menggunakan reksadana pasar uang. Kenapa demikian? Reksadana pasar uang ini memiliki keunggulan yaitu membuat menarik bagi investor yang mencari investasi dengan risiko yang lebih rendah dan likuiditas yang tinggi. Jadi likuiditas tinggi itu maksudnya adalah reksadana pasar uang itu sangat liquid, yang berarti kita dapat membeli atau menjual unit reksadana dengan mudah setiap hari kerja. Ini memberikan fleksibilitas bagi investor untuk mengakses dana mereka tanpa penundaan yang signifikan. Yang kedua adalah resikonya rendah. Jadi reksadana pasar uang ini cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Seperti reksadana saham ataupun reksadana campuran. Hal ini karena reksadana pasar uang biasanya berinvestasi pada instrumen pasar uang yang memiliki jangka waktu pendek dan tingkat resiko yang lebih rendah. Seperti deposito bank, surat berharga komersial, atau instrumen pasar uang lainnya. Keunggulan yang lain itu adalah stabilitas nilai investasi cenderung lebih stabil. Jadi nilai investasi yang relatif lebih tinggi. Jadi meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya bebas dari resiko fluktuasi, dari nilai investasi, perubahan nilai cenderung lebih kecil dan kurang volatil dibandingkan dengan reksadana yang berinvestasi dalam aset yang lebih beresiko. Reksadana pasar uang secara otomatis menyediakan diversifikasi yang baik, karena mengalokasikan dana investor ke berbagai instrumen pasar uang. Diversifikasi membantu mengurangi risiko spesifik dan membantu melindungi investasi dari perubahan yang tiba-tiba dalam satu instrumen pasar. Perbedaannya dengan reksadana pendapatan tetap itu adalah di instrumennya. Nah, jadi instrumen
dana pendapatan tetap itu adalah lebih ke obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, atau surat utang lainnya. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah stabilitas pendapatan. Reksadana pendapatan tetap biasanya memberikan pendapatan yang stabil kepada investor dalam bentuk bunga ataupun kupon yang dibayarkan secara berkala. Ini menjadi keuntungan bagi investor yang mencari sumber pendapatan tetap atau yang ingin memanfaatkan arus kas yang stabil. Berikutnya yang kedua adalah reksadana resiko. Reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham atau reksadana campuran. Jadi investasi ini didasarkan pada instrumen pendapatan tetap dalam waktu yang dan tingkat risiko yang lebih terukur. Tetapi ketika adanya perubahan suku bunga, risiko kredit atau risiko likuiditas itu pun juga risikonya cukup besar. Kalau untuk potensi yang besar dan cenderung resikonya juga besar, itu adalah reksadana saham. Karena apa? Karena reksadana ini berinvestasikan pada saham-saham perusahaan. Keuntungannya adalah potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Jadi investasi ini potensi pertumbuhannya yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Jadi saham perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang, terutama jika perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh dan mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah partisipasi dalam pasar saham. Reksadana saham memungkinkan investor dengan modal kecil untuk berpartisipasi dalam pasar saham. Dengan membeli unit reksadana saham, investor dapat memiliki kepemilikan dalam berbagai saham perusahaan tanpa harus membeli saham individu secara langsung. Sedangkan di reksadana campuran adalah jenis reksadana yang menggabungkan investasi dalam saham dan instrumen pendapatan tetap. Jadi kedua-duanya ketiga-tiganya ini digabungkan.